Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya syok. Syok adalah kondisi di mana tekanan darah turun secara drastis sehingga terjadi gangguan aliran darah di dalam tubuh. Aliran darah yang terganggu membuat pasokan nutrisi dan oksigen yang berperan pada sel dan organ tubuh agar berfungsi secara normal menjadi terhambat. Syok dapat memburuk dengan cepat, maka penanganannya harus segera dilakukan. Syok dapat menyebabkan komplikasi bahkan kematian. Penyebab syok dapat berbeda-beda berdasarkan tipenya. Syok kardiogenik disebabkan oleh gangguan pada jantung seperti serangan jantung atau gagal jantung. Syok neurogenik disebabkan oleh cedera saraf tulang akibat kecelakaan atau cedera saat beraktivitas. Syok anafilaktik disebabkan oleh alergi akibat gigitan serangga, penggunaan obat-obatan, makanan maupun minuman. Syok sepsis disebabkan oleh infeksi yang masuk ke aliran darah sehingga tubuh mengalami peradangan atau inflamasi. Syok hipovolemik disebabkan oleh hilangnya cairan atau darah dalam jumlah banyak, misalnya akibat diare, perdarahan pada kecelakaan atau muntah darah. Gejala syok, pasokan nutrisi dan oksigen yang turun akibat syok dapat mengakibatkan gejala antara lain sesak napas, jantung berdebar, pusing, kelelahan, bicara kacau, tekanan darah menurun, bibir dan kuku jadi membiru, kulit berkeringat, dingin dan pucat. Tergantung penyebabnya, masing-masing tipe syok dapat memberikan gejala tambahan berupa syok sepsis, demam, nyeri otot, syok hipovolemik, diare, muntah darah, syok kardiogenik, denyut jantung melemah, urin yang keluar hanya sedikit atau tidak sama sekali, syok neurogenik, nyeri dada, syok anafilaktik, kesulitan menelan dan bernapas. Diagnosis syok. Syok merupakan keadaan gawat darurat yang membutuhkan diagnosis cepat agar penanganannya dapat segera dilakukan. Setelah aliran oksigen kembali normal dan pasien sudah stabil, pemeriksaan lanjutan yang dilakukan untuk mendeteksi penyebab tipe syok yang diderita pasien. Dokter dapat melakukan serangkaian pemeriksaan seperti tes darah, foto ronsen, elektrokardiografi, endoskopi, CT scan, MRI. Pengobatan syok. Syok merupakan kondisi yang berbahaya. Segera lakukan pertolongan pertama dan hubungi rumah sakit terdekat ketika melihat seseorang diduga mengalami syok. Berikut adalah pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat melihat penderita yang dicurigai mengalami syok. Baringkan penderita secara perlahan, jangan gerakan penderita jika tidak diperlukan. Kendurkan atau buka pakaian yang ketat, periksa denyut nadi dan jantung. Jika penderita tidak bernapas atau tidak ada denyut nadi, lakukan resusitasi jantung paru. Untuk menghindari ketakutan yang dapat memperburuk kondisi, berikan pasien selimut. Jangan beri minum atau makanan. Jika syok disebabkan oleh alergi, segera berikan epinefrin dalam bentuk autoinjektor jika ada. Jika pasien mengalami perdarahan, tutupi dan sumbat area yang berdarah dengan handuk atau kain. Jika pasien mengalami muntah dan mulai mengeluarkan darah dari mulut, ubah posisinya menjadi menyamping untuk menghindari tersedak. Dari tipe syok dan penyebab timbulnya syok yaitu syok hipovolemik. Dalam mengatasi syok hipovolemik, tindakan medis yang dapat dilakukan dapat berupa transfusi darah. Syok kardiogenik ini akan ditangani dengan menggunakan obat-obatan yang berfungsi untuk memperbaiki pompa jantung. Syok anafilaktik. Mengatasi syok anafilaktik, pasien akan diberikan epinefrin suntik yang berfungsi untuk meredakan syok akibat reaksi alergi. Syok neurogenik. Syok tipe ini juga ditangani dengan memberikan obat-obatan seperti epinefrin, norepinefrin atau dopamin. Syok sepsis. Dalam mengatasi syok sepsis, dokter akan memberikan obat golongan vasopresor seperti norepinefrin untuk meningkatkan tekanan darah. Pencegahan syok. Untuk mencegah terjadinya syok, penyakit tertentu perlu ditangani, misalnya penyakit jantung, diare, atau perdarahan hebat. Komplikasi syok. Syok dapat menyebabkan komplikasi bahkan kematian. Beberapa kondisi yang dapat muncul akibat syok adalah gangguan ginjal, henti jantung, aritmia, gangguan pada otak. Sekian penjelasan patofisiologi terjadinya syok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.